dan membiasakan akhlak mulia. Ada yang tahu akhlak mulia itu apa? Tidak. Hah? Bu. Tidak tahu. Jadi akhlak mulia adalah akhlak yang tidak terpuji ya, dan akhlak mulia itu akhlak terpuji. Contohnya apa akhlak mulia? Seperti itu ya, dan akhlak mulia itu kayak jujur, terus apa lagi? Sopan santun dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pembahasan kita pada hari ini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang apa itu sifat temperamental atau dada, yang kedua sikap kontrol diri, dan yang ketiga itu sikap berani membela kebenaran. Baik, itu kita bisa membacakan definisi sifat temperamental. Ya udah, Nita, silakan Nita. Definisi sifat temperamental kepada temperamental adalah sifat mudah marah dalam bahasa Arab dari kata marah dari karena dasar orang tidak atau yang disebut karena. Menurut istilah, wadah berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan kelakuan atau perbuatan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Baik, terima kasih. Jadi definisi sikap temperamental atau gadap itu adalah sifat mudah marah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata gadab, dari kata dasar godiba, yaglibu atau gadaban. Menurut istilah, gadap berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat marah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Jadi itu definisi dari sifat temperamental ya atau gadap. Selanjutnya yaitu cara menghindari sifat temperamental atau gadap. Silakan bisa baca. Cara menghindari sifat temperamental itu ada beberapa cara. Yang pertama membaca kamus, yang kedua merubah posisi, yang ketiga diam atau tidak berbicara, berwudu, yang keempat mengingat wasiat Rasul dan janji Allah SWT. Oke, ya, jadi keempat ini yaitu cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindari sifat temperamental atau gadap. Yang pertama itu membaca kamus. Jadi kalau kalian marah, kalian membaca kamus. Apa kamus? Nah, setelah itu berubah posisi. Misalnya kalian lagi marah nih, kalian duduk tenang gitu ya. Terus yang ketiga itu diam ya, atau tidak berbicara, atau kalian bisa mengambil wudu ya. Yang keempat mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Selanjutnya manfaat menghindari sifat temperamental ada 3. Yang pertama menghindari kebencian dan permusuhan, yang kedua membawa kebahagiaan, dan yang ketiga pastinya mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya definisi sikap kontrol diri. Jadi persingkat ya, kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs, yang berarti bersungguh-sungguh, dan an-nafs yang berarti jiwa, nafs atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum Allah. Jadi ini adalah definisi dari sifat kontrol diri ya. Selanjutnya contohnya ada 3. Yang pertama mengembangkan pola hidup sederhana, yang kedua
menjalani atau gagal. Sedangkan arti saja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang satria dan terbukti. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Acak ya, Ibu panggil namanya sesuaikan Ibu Acak ya, Hussein. Ibu minta Dimas maju sama Sylvia maju. Daripada Ibu buat pertanyaan, kalian jawab ya. Kalian jelaskan. Silakan dari Mas. Silakan baca soalnya terus jawab ya. Soalnya sebutkan macam-macam akhlak mahmuda. Yang tadi kau Allah ya, berbuat jujur, tidak berbohong. Tidak. Terima kasih keterangan Dimas. Silakan Sylvia. Apa tadi? Ya, silakan. Baca soalnya dulu. Jelaskan pengertian temperamental atau beragam, yaitu seorang yang bermarah. Saja. Terima kasih Sylvia. Bisa dipahami ya materi pelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu kasih PR kalian kerjakan halaman 60 dan bukan. Baik, itu pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sedikit panas lah. Kita akhiri